Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan diri, mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, juga anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Anak-anak calon komuni pertama, apa kabar semua? Kurang semangat. Apa kabar semua? Ya, sekarang mataharinya terang ya. Tadi pas mau perarakan, anggota KOR sudah nyanyi, kita bingung caranya gimana. Itu tandanya apa? Nah, Tuhan menyucikan kita lebih dahulu, langsung dari atas, ya. Tapi tidak ada yang lunturnya make up-nya. Iya. Kalau kita membaca kitab suci perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Kalau kita baca perjanjian lama, ketika bangsa Israel melakukan dosa dan kesalahan, kemudian imam-imam mempersembahkan korban bakaran sebagai pemulihan atau silih atas dosa-dosa mereka. Dan
ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelum Allah menghalau mereka keluar meninggalkan Firdaus, Tuhan Allah melakukan apa terhadap mereka berdua? Ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang, kemudian mereka sadar mereka telanjang, mereka menyemat tubuh mereka dengan daun. Tetapi ketika Tuhan Allah sebelum menghalau mereka keluar dari Firdaus supaya mereka mengusahakan hidup sendiri, Tuhan Allah membalut tubuh mereka dengan kulit binatang. Dengan demikian, ketika mau mengambil kulit binatang, binatang itu dikorbankan, darahnya ditumpahkan. Maka dalam perjanjian lama, di dalam darah mengandung daya kehidupan. Di dalam darah ada daya kehidupan. Kalau dibalik kita perhatikan, kalau lawar merah ya, lawar merah darahnya masih merah. Nah, itu enak bagi yang sudah biasa. Berarti makan lawar merah hidupnya makin berlimpah ya. Setelah itu baru tidak bisa, genggam, asam uratnya tinggi. Berarti ada kehidupan. Kalau porsinya pas ada kehidupan. Kalau porsinya berlebihan berarti ada racun di dalamnya. Kemudian apa yang dilakukan bangsa Israel dan juga para imam kepala pada zaman perjanjian lama disempurnakan oleh Yesus pada zaman perjanjian baru. Tidak lagi korban binatang, domba atau lembu yang dipersembahkan, tetapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai tebusan bagi kita. Maka kita ingat pada masa Paskah, pada perjamuan malam terakhir, Yesus memberikan pesan kepada para rasul, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, yang selalu Yesus lakukan adalah mengadakan perjamuan bersama para rasul dan para murid. Maka di saat itulah mereka mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Guru mereka. Dan hari ini, pada hari raya tubuh dan darah Kristus, ke-17 anak kita untuk pertama kalinya akan menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, tubuh dan darah Kristus. Anak-anak suka jajan tidak di rumah dan di sekolah? Suka tidak? Kalau orang lapar, anak-anak lapar makan jajan supaya dapat apa? Dapat tenaga, dapat kekuatan baru. Jadi kalau anak-anak rajin makan nasi, sayur dan lauk, nanti akan jadi gemuk. Fisiknya akan sehat, akan kuat. Tapi kalau anak-anak setelah hari ini menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kemudian kalau malas ke gereja, kalau hari Minggu malas ke gereja, nanti anak-anak fisiknya itu kuat, sehat, badannya bagus, besar, tetapi jiwanya mengalami gizi buruk. Ya. Kalau orang tidak rajin ke gereja, tidak rajin menerima tubuh dan darah Kristus, maka jiwanya mengalami gizi buruk. Maka kalau tidur malam sering mimpi buruk, itu tandanya jiwanya ada terganggu. Ya. Termasuk bapak mama juga rajin kemen lari di sana. Tapi kalau hari Minggu tidak ke PRKB merayakan Ekaristi, nah, nanti fisiknya kuat tetapi jiwanya mengalami gizi buruk. Maka harus seimbang antara santapan jasmani dan santapan rohani. Jangan setahun sekali datang ke gereja, ya. Jangan setahun sekali datang ke gereja, nanti gizi buruk. Anak-anak, suster dan para pembina nanti akan mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali akan berkunjung ke rumah yang sudah komuni pertama. Nanti tiap minggu Romo tunggu di gereja ya, lapor siapa yang bapak mamanya tidak datang ke gereja. Ya, siap anak-anak? Aduh, jawabannya lemah. Ini mau terima tubuh Kristus atau masih mau berkat nanti?
Ya. Nanti lapor ke Romo kalau bapak mamanya di rumah malas berdoa ya. Ya Nia ya. Nia angguk-angguk ya. Jadi Romo tunggu laporan kalau bapak mama di rumah malas ajak anak-anak berdoa, lapor ke Romo ya. Biar kita pengakuan dosa dan perminyakan sekaligus. Jadi kalau bapak mama malas doa, malas ke gereja, lapor ke Romo biar perminyakan dan sekaligus pengakuan dosa, lalu komuni kudus biar lengkap jalan menuju rumah Bapak. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita semua yang hadir orang tua, sebagaimana janji dalam penyerahan orang tua kepada pastor paroki tadi, kami berjanji tidak akan menjauhkan mereka dari Dikau. Sudah berjanji tugas Bapak Mama mendekatkan mereka kepada Tuhan supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki iman yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati.